Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat tahun baru. Siapa yang semalam ngerayain tahun baru? Oh nggak ada. Tidur cepat semua ini. Waduh, nggak ada yang ngerayain tahun baru ya? Saya padahal mau nanya, kalau tahun baru biasanya apa sih yang dirayain? Pak Yakub, kalau tahun baru ngerayain apa Pak Yakub? Bakaran, itu kan kegiatannya. Yang dirayain apanya? Harinya. Kenapa harinya dirayain Pak Sun? Pergantian tahun. Emang kalau pergantian tahun harus dirayain ya? Berarti sama kayak ulang tahun ya? Ulang tahun kan pergantian tahun juga dirayain ya. Oke, ada lagi mungkin yang ngerayain cuma ya karena pengen ikut-ikutan aja lah. Biar nggak dikira kuper gitu ya. Ada? Nggak ada. Oke, jadi memang Bapak Ibu, biasanya kita merayakan apa yang namanya itu tahun baru. Kenapa kita merayakan? Saya sih berpikir rasa-rasanya ada dua hal alasan utama kenapa kita merayakan yang disebut dengan tahun baru. Alasan yang pertama adalah karena di tahun baru kita tahu bahwa artinya ketika kita memasuki hari yang baru di jam 12.00 itu ya, 12.00 bener ya, 00 waktu Indonesia Barat kalau kita ya, itu kita tahu bahwa saat itu juga kita berarti telah melewati 1 tahun yang sebelumnya. Yang mungkin di tahun yang sebelumnya itu hidupnya itu ya mungkin lagi berat-beratnya gitu ya, lagi banyak masalahnya atau lagi ada konflik dan seterusnya. Maka ketika memasuki tahun yang baru kita tuh merasa senang. Kenapa? Karena akhirnya lewat juga 1 tahun yang berat. Atau yang kedua, bisa juga kita merayakan tahun baru Bapak Ibu karena kita tahu bahwa di tahun yang baru ini ada sebuah pengharapan, ada sebuah cita-cita, ekspektasi bahwa nantinya di tahun yang baru kita juga akan mengalami kehidupan yang baru. Makanya biasanya ada ya kalau di tahun sebelum tahun baru biasanya kan orang buat apa namanya? Resolusi. Itu emang buat gambar resolusi. Resolusi ya. Jadi resolusi adalah biasanya sebuah komitmen ataupun juga sebuah harapan di mana di tahun berikutnya ia berharap ada kehidupan baru yang dijalani. Itu arti dari kita merayakan tahun baru. Saya rasa ya ada dua hal itu. Jadi merayakan 1 tahun yang sudah dilewati, tetapi juga merayakan bahwa nantinya di tahun yang ke depan kita ada harapan, berharap bahwa kita akan memasuki tahun yang baru dan kehidupan yang baru. Tetapi pertanyaan pendasarnya, kenapa? Kenapa manusia perlu hal-hal yang kayak gini? Kenapa manusia perlu merayakan yang namanya tahun baru? Kenapa manusia perlu juga merayakan pergantian-pergantian tahun kayak gini gitu? Kenapa ya? Ada yang bisa jawab gak ya? Dapat coklat kali. Apa yang penting bukan dapat sepeda ya? Beda. Kenapa ya Bapak Ibu ya? Rasa-rasanya lagi ya. Rasa-rasanya kok saya berpikir bahwa kenapa manusia membutuhkan hal-hal semacam ini ataupun bahwa ketika memasuki tahun baru disongsong dengan harapan dan juga cita-cita dan juga angan-angan, ekspektasi. Kenapa? Karena manusia dengan sadar tahu kehidupan yang dijalani itu penuh dengan apa ya ini? Gelombang itu apa? Naik turun ya. Nggak ada yang tahu. Hidup nggak pernah pasti. Mungkin ada ya Bapak Ibu yang pernah mengalami fase-fase lagi di atas angin gitu ya. Semua lagi lancar. Tiba-tiba ada aja satu masalah gitu ya. Yang mungkin bisa bikin kehidupan kita langsung drop gitu ya. Atau ada juga sebaliknya gitu ya. Hidup kayaknya lagi susah-susahnya, tiba-tiba dapat rezeki nomplok. Ada. Artinya apa? Bahwa kehidupan itu penuh dengan ketidakpastian, Bu, Bapak Ibu. Justru kehidupan kita tuh nggak pernah ada yang tahu bakal kayak apa ke depannya. Bakal seperti apa kehidupan yang kita jalani di hari esok. Justru hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Maka tema hari ini sangat menarik gitu ya kalau kita mau berbicara melangkah dengan pasti. Gimana caranya kita bisa melangkah dengan pasti kalau hidupnya aja nggak pasti?
Hidup adalah sesuatu yang penuh dengan ketidakpastian, tetapi kita diminta melangkah dengan pasti. Bagaimana caranya? Oke, baik. Mari kita simak bacaan pertama tadi ya. Karena mungkin kalau kita buka dari Injil, Bapak Ibu sedikit bosan ya. Karena dari Natal kita bahas gembala terus. Saya takut-takut pulang-pulang dari sini semuanya pada jadi gembala gitu ya. Jadi kita baca teks yang lain. Kita buka dari Bilangan Bapak Ibu ya. Itu teks yang sangat menarik. Kira-kira kalau Bapak Ibu tadi baca Bilangan pasal 2 ya. Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Kira-kira ada yang tahu nggak itu kalimat apa ya Bapak Ibu ya? Kira-kira familiar nggak dengan kata-kata itu? Saya bacakan ya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ada yang familiar nggak dengan kata-kata ini Bapak Ibu? Biasanya kita dengar kata-kata ini di mana ya? Berkat. Berkat di akhir ibadah ya. Artinya adalah sesuatu yang sebenarnya setiap hari kita dengarkan. Tetapi sebenarnya kita tahu nggak sih makna dari teks ini? Apa sih artinya? Apa sih pesan terdalamnya ketika ini disampaikan dan menjadi sesuatu yang menguatkan bangsa Israel? Nah, di ayat 22 kita tahu bahwa ada keterangan tokoh di situ ya Bapak Ibu ya. Tuhan berfirman kepada Musa. Kalau kita berbicara tentang Musa, kira-kira apa sih yang terkenal dari kisahnya Musa? 10 perintah Allah. Betul, ada lagi. Apa Bapak Ibu? Membelah laut ya. Yang terkenal banget ya, membelah laut. Apa lagi? Oke. Jadi sebenarnya kalau mau ditarik sebuah frame yang lebih besar gitu ya. Yang paling terkenal dari Musa ya cerita tentang Eksodusnya bangsa Israel ya. Eksodus ada yang tahu Bapak Ibu Eksodus? Eksodus itu artinya sama ya, kalau di teks kita namanya keluaran. Kenapa? Karena ini menceritakan tentang bagaimana gambaran ataupun cerita tentang bangsa Israel yang dipimpin Allah keluar dari perbudakan di Mesir. Dan Musa menjadi tokoh yang paling terkenal karena dia menjadi pemimpin bangsa Israel untuk bisa keluar dari perbudakan. Jadi ya tadi salah satunya ya dengan cerita Musa membelah laut, Musa diberikan 10 perintah Allah dan seterusnya. Tetapi mari kita lihat, ini hal yang menarik sebenarnya. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa yang adalah pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita bicara tentang pengembaraannya gitu ya, Bapak Ibu pernah membayangkan nggak sih rasanya jadi budak? Pernah nggak membayangkan nggak? Mungkin mirip lah ya dengan kondisi ketika kita dijajah oleh bangsa asing. Mungkin mirip. Atau bahkan mungkin lebih parah. Artinya apa? Artinya bahwa dari awal gitu ya, kita tahu bahwa kehidupan bangsa Israel itu adalah kondisi kehidupan yang nggak enak, yang menderita gitu. Lalu Tuhan berfirman, berjanji kepada bangsa Israel akan membawa mereka keluar dari Mesir. Akan dibawa keluar menuju tanah yang penuh berlimpah susu dan madunya. Oke, udah denger nih bangsa Israel ya, keluarlah mereka dipimpin oleh Musa, mau nih keluar gitu ya. Walaupun dengan segala usahanya Tuhan untuk melembutkan hatinya Firaun yang sangat keras gitu ya. Akhirnya bisa tuh keluar, tik keluar ya. Begitu keluar, yang dihadapin apa Bapak Ibu? Laut dulu ya. Laut dulu. Terus bingung, Tuhan ini gimana? Di belakang udah ada bangsa Mesir yang ngejar. Tolong dong Tuhan gitu ya. Dibukalah sama Tuhan lautnya. Tas jadi 2. Lewat di tengah-tengah ya bangsa Israel ya. Habis itu apalagi Bapak Ibu? Habis itu bangsa Israel masuk ke padang gurun. Nah sekarang saya mau tebak-tebakan. Kira-kira kalau ngikutin cerita ataupun ngikutin teksnya bangsa Israel ya. Bangsa Israel itu mau ngembaranya di padang gurun mana sih? Kalau kita pakai peta dunia sekarang. Ada yang tahu? Bisa nebak? Depannya S. Senen.
Oh, Sinai. Oh, Sinai. Padang gurun Sinai itu mah bukit, Bu. Depannya S. Belakangnya A tapi benar. Ya, padang gurun Sahara, benar. Bukan padang gurun Sahari ya. Situ, beda. Padang gurun Sahara. Bapak Ibu, ada sebuah fakta menarik tentang padang gurun Sahara. Jadi, padang gurun Sahara itu adalah sebuah tempat di mana kehidupan itu sangat sulit untuk dijalani. Siangnya panas bener, malamnya dingin bener. Bayangkan ya, itu baru masalah suhu. Ditambah juga masalah susahnya mencari air. Karena pasir semua dan jarang hujan turun. Makanya kalau orang lagi mengembara di padang gurun, ketemu sebuah mata air, itu disebut dengan oase. Karena sangat menyegarkan, memberi kesegaran bagi mereka yang sedang mengembara di padang gurun. Itu baru cerita tentang padang gurunnya. Bayangkan Bapak Ibu, sebuah bangsa besar sekali ya, harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun, bahkan lebih kalau kita mau hitung-hitung lagi ya. Berpuluh-puluh tahun Bapak Ibu. Jadi kalau membayangkan jadi bangsa Israel itu ya, kadang kan kita sukanya, bangsa Israel itu bangsa yang kurang beriman, bangsa yang sukanya ngeluh gitu ya. Kita kadang-kadang suka berpikir negatif sama mereka. Padahal kalau kita ngerasain sendiri ya, lagi capek-capeknya, jadi lagi susah-susahnya gitu ya, hidup lagi menderita-menderitanya, jadi budak di Mesir, Tuhan janji mau bawa keluar ke tanah Kanaan gitu ya. Tetapi begitu keluar, yang didapati adalah padang gurun. Mungkin saat itu gitu ya, kalau jadi bangsa Israel nih ya, memandang janji Tuhan itu sama kayak kita memandang janji-janji yang ada di depan gereja itu ya. Apalagi lagi tahun-tahun politik ya. Mungkin saat itu kondisi bangsa Israel tuh sama ketika berpikir bahwa Tuhan berjanji nih dikasih tempat yang enak, tanah yang bagus gitu ya. Tetapi kenyataannya nggak kayak gitu. Kan sama dengan janji-janji para politisi ya. Janjinya apa, realitanya apa. Janji dibikinin apa, kejadiannya apa. Mungkin saat itu bangsa Israel berpikir gitu. Kenapa? Karena ya yang ditemui realitanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Maka kalau mau berbicara ya sebenarnya berbicara tentang kisah Israel itu Bapak Ibu bukan hal yang mudah. Kehidupan mereka bukan kehidupan yang mudah. Habis keluar nih dari perbudakan menderita, keluarnya menderita lagi di padang gurun. Tetapi ini menjadi sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti Bapak Ibu kita melihat bahwa Tuhan itu nggak sama dengan politisi. Bahwa pada akhirnya ya walaupun dengan proses yang sangat panjang, dengan waktu yang memakan waktu yang berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun bahkan, tetapi pada akhirnya janji Tuhan itu nyata. Tetapi bangsa Israel gitu ya, saat itu tidak menyadari bahwa nantinya akan ada rencana Tuhan yang indah. Bahkan bukan hanya dikasih tanah gitu ya, tetapi juga dibentuk sebuah kerajaan yang mencapai masa jaya dan masa makmur di masa Daud dan Salomo. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa terkadang gitu ya, bangsa Israel itu sama loh kayak kita. Yang hidupnya nggak pasti gitu ya. Yang hidupnya mungkin penuh dengan pergumulan, yang hidupnya mungkin memiliki langkah-langkah yang berat, yang hidupnya mungkin penuh dengan ketidakpastian. Tetapi justru ketika kita melihat, berfokus kepada masalah kita, ketika kita hanya fokus pada apa yang menjadi permasalahan kita, ya akhirnya kita sama kayak bangsa Israel. Bahwa kita hanya menuntut dan menuntut, tetapi justru kita mau belajar sebaliknya. Bahwa di dalam kehidupan itu bukan hanya hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi juga ada hal-hal yang Tuhan berikan secara kita nggak sadar. Coba deh sekarang saya tanya ya. Selama tahun ini Bapak Ibu,
Selamat tahun lalu berarti ya, udah ganti tahun, sorry. Selamat tahun lalu Bapak Ibu, pernah nggak ngitung kira-kira kalau saya harus bayar ke Tuhan, saya harus bayar berapa ya? Untuk kehidupan saya, untuk mungkin keluarga yang diberikan, untuk teman yang diberikan, pekerjaan yang diberikan, pasangan yang diberikan. Pernah mikir nggak Bapak Ibu? Berapa sih yang harus kita bayar ke Tuhan? Kalau itu semua nanti Tuhan tagih ya, misalkan nih. Pernah berpikir kayak gitu nggak Bapak Ibu? Kalau dibayangkan ya, kan kita punya kehidupan kita masing-masing sekarang ya. Punya keluarga, punya pekerjaan, punya teman, apapun gitu ya, properti dan hal lain macamnya. Kalau Tuhan mau minta tagihan ke kita, besar nggak kira-kira tagihannya? Besar nggak Bapak Ibu kira-kira? Bisa nggak kita bayar? Tapi nyatanya apa? Tuhan tagih nggak Bapak Ibu? Enggak ya. Artinya apa di sini? Bahwa kalau hidup kita lagi ada masalah, jangan apa-apa nyalahin Tuhan. Jangan langsung bilang Tuhan tuh jahat, Tuhan tuh nggak baik. Tetapi lihatlah bahwa ada banyak hal lain yang Tuhan berikan yang mungkin nggak kita sadari. Yang justru lebih besar daripada mungkin sekedar masalah kita. Artinya apa? Di balik segala permasalahan, kita perlu melihat ada selalu keterlibatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita selalu hidup di dalam rencana Tuhan. Makanya kalimat berkat ini Bapak Ibu, itu ingin menegaskan bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Artinya setiap kehidupan, setiap langkah kehidupan bangsa Israel itu ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Tuhan senantiasa ikut campur di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan ketika kalimat berkat ini juga kita dengar, kita terima di dalam setiap ibadah kita, itu artinya bahwa kita juga dituntun dan dilindungi oleh tangan Tuhan. Kehidupan kita tidak pernah ditinggalkan sendiri oleh Tuhan untuk melangkah sendiri. Tuhan selalu beserta kita. Tuhan selalu ada di dalam setiap segi kehidupan kita. Dan itu adalah janji Tuhan. Janji yang bukan janji palsu Bapak Ibu. Janji yang pasti. Apa janji yang pasti itu? Janji bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita, menuntun kita, menolong kita untuk melewati setiap fase-fase kehidupan yang kita jalani. Itulah janji Tuhan. Dan walaupun mungkin dalam kehidupan kita saat ini, kita tidak melihat yang namanya janji Tuhan itu terwujud. Tetapi melalui berbagai kisah di Alkitab kita bisa tahu kok, bahwa janji Tuhan itu selalu nyata. Tuhan tuh nggak pernah omdo, Tuhan tuh nggak pernah bohong-bohongin orang. Janji Tuhan selalu nyata. Bahkan melalui peristiwa Natal kita juga diingatkan kan tentang bahwa janji Tuhan itu nyata. Dia akan memberikan juru selamat dari zaman Yesaya beratus-ratus tahun yang lalu beratus-ratus tahun kemudian dia memberikan sosok Mesias di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Artinya janji Tuhan selalu nyata, walaupun mungkin saat ini kita tidak lihat. Maka yang perlu ditekankan di sini adalah, di dalam kita berjalan bersama Tuhan, nikmati prosesnya. Jalanilah itu dalam satu kesadaran bahwa ini adalah proses saya melangkah bersama Tuhan, untuk dibentuk oleh Tuhan, untuk dibawa kepada suatu rencana yang indah. Endingnya pasti selalu begitu. Template ya. Karya Tuhan, rencana Tuhan itu template. Template-nya adalah ujungnya, endingnya akan menjadi sebuah rencana yang indah. Walaupun saat ini kita tidak lihat dengan mata kepala kita, dengan hati kita tidak melihat. Tapi percayalah bahwa rencana Tuhan itu selalu indah pada akhirnya untuk kita. Ya walaupun kembali lagi ya, sulit untuk kita bisa melihat, apalagi kalau misalkan hidup kita lagi susah-susahnya gitu ya. Bisnis lagi hancur, keluarga lagi berantakan, pasangan lagi marah-marah gak jelas gitu ya. Dan banyak hal pergumulan yang mungkin jadi pergumulan kita di rumah. Dan bahkan dalam kehidupan kita. Tetapi
Di dalam setiap pergumulan itu, kita tahu bahwa ada sesuatu jaminan yang bisa kita pegang. Apa itu jaminannya? Jaminannya adalah janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Sehingga kita bisa melangkah dengan pasti. Sama seperti bangsa Israel, yang senantiasa disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan gitu ya. Diberkati, menyinari engkau dengan wajahnya gitu ya. Dan seterusnya. Artinya adalah bahwa Tuhan itu senantiasa ada di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu Bapak Ibu, walaupun ya ketika menjalani hidup kita mungkin kadang merasa bahwa segala sesuatunya itu susah. Makanya waktu saya mempersiapkan bahan ini sebenarnya saya teringat dengan satu bagian lagu gitu ya, lagu Jawa gitu. Kurang lebih bunyinya begini. Ketika semuanya terasa begitu abot, ku coba untuk tetap rapopo di saat semua ini terasa angel. Nah itu dari situ saya artikan ya, saya translate artinya gini. Ketika hidup ini terasa begitu berat, ketika semuanya terasa begitu abot, aku mencoba untuk tidak apa-apa. Aku mencoba untuk tetap tegar. Walaupun semuanya terasa begitu sulit gitu ya. Aku tetap bertanya dalam hati. Ketika semuanya terasa begitu. Angel, ku katakan dalam hati yo uwis. Ku katakan dalam hatiku, ya sudahlah. Menurutmu aku kudu piye? Menurutmu gitu ya. Menurutmu aku harus bagaimana? Menurut Tuhan aku harus bagaimana menghadapi pergumulan ini? Kalau saya membayangkan kadang-kadang kehidupan kita ataupun sudut pandang kita tuh sama kayak lagu ini gitu. Karena kita bertanya, Tuhan kenapa sih? Tuhan bagaimana sih ini caranya? Tuhan kok begini ya hidup saya? Dan seterusnya. Tetapi melalui firman hari ini kita diingatkan untuk kita percaya pada janji Tuhan supaya kita bisa melangkah dengan pasti Bapak Ibu. Nah, maka dari itu di tahun yang baru ini, di tahun yang mungkin kita nggak tahu ke depannya bakal kayak gimana, di tahun yang mungkin banyak sekali misteri yang tidak bisa kita pecahkan, di tahun yang mungkin akan penuh dengan pergumulan, tetapi juga di tahun yang mungkin akan penuh dengan berkat dan rahmat, kita nggak tahu kita dapat yang mana tahun ini. Tetapi percayalah, apapun yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu, peganglah jaminan itu. Peganglah janji Tuhan. Supaya apapun yang Bapak Ibu Saudara lewati, apapun yang Bapak Ibu alami dan rasakan, ada Tuhan yang senantiasa beserta. Immanuel, bukan karena nama saya Immanuel ya. Immanuel, Tuhan beserta kita. Sebagai penutup Bapak Ibu, mari kita menyanyikan kidung pujian. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kita nyanyikan dengan penuh penghayatan terhadap liriknya ya. Dan ini menjadi doa kita Bapak Ibu. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam engkau ku kenal, di hadiratmu jiwa. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anakmu. Denganmu Tuhan ku satu penuh. Kaulah bagiku
sendaku kekal dalam-Mu. Raja surgawi, Engkau kuasaku. Ya, seperti lagu yang kita nyanyikan, biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kita, sehingga Ia menjadi surya kehidupan yang membawa kecerahan di dalam kabut kegelapan hidup kita. Tuhan beserta kita, Immanuel. Amin. Saat hening sejenak bagi kita.